Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 5, pengalamanku. Subtema 4, pengalaman di tempat wisata. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati beberapa gambar yang berkaitan dengan sikap sila Pancasila, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di rumah yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan membaca puisi air terjun, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang alam yang diperdengarkan dengan benar. Dan yang ketiga, dengan mengamati gambar variasi gerak melayang, siswa dapat mengetahui variasi gerak melayang dalam aktivitas senam lantai dengan benar. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Beni melakukan perjalanan. Beni ke kampung halaman papanya. Kampung papa Beni di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Beni bertemu Siti di rumah gadang. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut. Percakapan Beni dan kakaknya. Kakak Beni bernama Tiur. Beni bertanya kepada kakaknya, "Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya?" Jawab Kak Tiur, "Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama." Apa yang disampaikan Tiur kepada Beni? Beni tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap mementingkan keputusan bersama daripada mementingkan keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Sikapnya sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ayo berlatih. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Berikan centang pada gambar berikut. Contoh perilaku sesuai sila keempat Pancasila. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar tersebut menunjukkan mereka sedang mendiskusikan permasalahan dengan tenang. Berarti, sikap yang ditunjukkan pada gambar nomor 1 yaitu sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berarti kita kasih tanda centang di gambar nomor 1. Dan gambar nomor 2 yaitu menunjukkan berebut untuk menyampaikan pendapat. Berebut untuk menyampaikan pendapat bukan termasuk sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi, di gambar nomor 2 kita kasih tanda silang karena bukan termasuk sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Perhatikan gambar nomor 3. Gambar tersebut menunjukkan
memberi usulan dalam sebuah diskusi keluarga. Jadi, gambar nomor 3 tersebut termasuk ke dalam sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Berarti kita kasih tanda centang di kolom gambar nomor 3. Gambar nomor 4 menunjukkan menyampaikan pendapat dengan marah-marah. Menyampaikan pendapat dengan marah-marah bukan termasuk sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Tapi kita kasih tanda silang di gambar nomor 4. Gambar nomor 5 menunjukkan meminta pendapat dalam sebuah diskusi. Meminta pendapat dalam sebuah diskusi termasuk ke dalam sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Berarti kita kasih tanda centang di gambar nomor 5. Gambar nomor 6 menunjukkan memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyampaikan pendapatnya. Gambar nomor 7 menunjukkan saling menyalahkan dalam sebuah diskusi. Ini adalah tugas yang pertama untuk kalian. Silakan kalian kerjakan seperti contoh yang sudah tadi Ibu jelaskan. Gambar nomor 6 dan gambar nomor 7 itu apakah termasuk sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila? Kalau misalnya sikapnya sesuai dengan sila keempat Pancasila, berarti kalian kasih tanda centang. Kalau sikap tersebut tidak termasuk ke dalam sila keempat Pancasila, berarti kalian kasih tanda silang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Ayo mengamati. Benny tidak mengambil keputusan sendiri ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan mereka menentukan ketua kelompok diskusi dengan cara bermusyawarah. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu di rumah. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Perhatikan contoh berikut ini. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Sesampainya di padang, Benny singgah. Benny singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik. Seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan gambar pemandangan alam yang indah. Air terjun yang mengalir deras dan warna airnya jernih sehingga udara di sana terasa sejuk. Ayo berlatih. Perhatikan lagi gambar di atas. Buatlah pertanyaan sesuai gambar. Mintalah temanmu menjawabnya. Contoh pertanyaannya yaitu, apa nama air terjun yang terdapat di Padang? Jawaban temannya yaitu, nama air terjun yang terdapat di Padang contohnya Lubuak Tampuruang. Ayo membaca. Bacalah teks lagu berikut.
lagu tentang air terjun. Bacalah seperti puisi. Air terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang makna kata-kata berikut. Nomor 1, jauh. Maknanya yaitu tidak dekat. Nomor 2, deru. Maknanya yaitu berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Nomor 3, umpama. Maknanya yaitu sama halnya dengan atau bagaikan. Nomor 4, rupanya. Maknanya yaitu kelihatannya atau tampak. Dan nomor 5, terjun. Maknanya yaitu melompat turun. Kamu dapat menemukan makna kata di atas. Caranya dengan menyusun huruf berikut. Yang pertama, tidak dekat. Jawabannya adalah jauh. Yang kedua, sama halnya dengan atau bagaikan. Jawabannya yaitu umpama. Yang ketiga, melompat turun. Jawabannya adalah terjun. Ini adalah tugas yang kedua untuk kalian. Yang pertama, berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Yang kedua, kelihatannya atau tampak. Di samping kalimat tersebut ada huruf yang tidak beraturan. Kalian susun huruf yang tidak beraturan tersebut menjadi sebuah kata. Kalian kerjakan seperti contoh yang sudah tadi Ibu jelaskan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Benny singgah di kampung Siti. Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng. Benny ikut bermain kelereng. Benny menang saat main kelereng. Benny sangat senang. Benny melompat. Benny juga berlari sambil melayang. Tahukah kamu bagaimana gerakan melayang? Gerakan melayang adalah gerakan di mana ada saat kedua kaki tidak menyentuh tanah. Ayo mencoba. Lakukan bersama teman-temanmu. Gambar yang pertama yaitu menunjukkan berlari ke sebuah papan miring, lalu lompat. Ketika melompat saat kita ada di udara, itu yang disebut melayang. Gambar nomor 2 yaitu melompat ke depan. Ketika melompat ke depan saat kita ada di udara, itu yang disebut melayang. Gambar nomor 3 yaitu melompati benda yang berbentuk kerucut. Namanya cone. Ketika melompat ada di udara, itu yang disebut melayang. Dan gambar nomor 4 yaitu lompat katak. Ketika melompat ada di udara, itu yang disebut melayang.
Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.